Halo guys, kembali lagi di channel Koko Racing. Ya, kali ini gua baru aja nih balik dari bengkel. Habis mantau proyek. Aduh, polisi tidur. Oke, lanjut. Habis mantau proyek Mio M3 ya kayak biasa. Dan kebetulan ya Mio gua kali ini udah nyala ya, Mio M3-nya ya. Jadi kemungkinan bentar lagi sih gua bakal bisa coba ngevlog pakai Mio M3. Tapi mungkin sebelum itu mungkin aja gue perlu upgrade mic gua sih biar nggak terlalu berisik ya, biar nggak terlalu noise. Soalnya kebetulan suara motornya bacot banget guys. Mungkin nanti untuk suara motornya bakal gua selipin ya di video ini nih. Mungkin habis yang ada di sini nih mungkin bakal gue selipin ya, kurang lebih suaranya kayak gimana. Nah, untuk Mio-nya sendiri nih ya dia itu lama karena kebetulan speknya ya nggak spesial amat sih, tapi ya dia pakainya block op sama headnya pakai punyanya M-Making. Nah, itu yang bikin lama tuh, kayak ngecor-ngecornya terus ngubah posisi one way. Nah, itu lumayan lama sih. Dan akhirnya ya gue bersyukur juga ya sekarang udah nyala ya, meskipun masih ada beberapa PR kayak masih harus custom radiator. Dan itu mungkin gue masih harus custom apalagi namanya ECU, kabel body ya buat ECU-nya. Soalnya gue juga kebetulan pakai ECU punya M-Making juga, M-Mac Old yang V1 ya. Jadi gue pakai ECU-nya itu UMA M9. Mungkin nanti kalau ada fotonya gue selipin juga di video ini, mungkin lewat gambar atau video ya kalau ada videonya. Nah, terus buat knalpot mungkin kalian udah bisa lihat ya dari video vlog sebelumnya, gue pakai knalpot Red Leo. Dan ternyata ya suara knalpotnya bacot banget, lumayan berisik. Meskipun mungkin yang nanti di video yang gue selipin ini knalpotnya bukan Red Leo, tapi ya tetap sejenis sih dia. Soalnya dia knalpot bebasan, saringannya berworan. Ya jadi ada gambaran lah kurang lebih bakal seberisik apa ini motor. Dan pastinya kayaknya ini motor nggak bakal bisa gue pakai harian juga ya. Soalnya berisik banget, meskipun adem sama termasuk irit juga sih buat spek segitu. Sebenarnya dari motor itu juga ya gue ngerinya buat pakai harian, ngeri digeblak warga sih, apalagi kalau misalnya di jam-jam padat ya, kayak jam-jam macet gitu. Soalnya ya dari video yang tadi ya tahu sendiri lah, suaranya tuh berisik banget. Dan itu ya pokoknya nggak ramah lah, pokoknya suaranya nggak enak lah kalau di kuping orang, takutnya tahu ngeganggu. Jadi mungkin itu motor bakal gue pakai buat NR doang sih, buat NR sama apa ya namanya ya, NR sama Mori sesekali mungkin kalau gue sempet bangun pagi ya. Tapi mungkin bakal seringnya NR sih. Dan untuk dipakai speeding atau enggaknya mungkin gue belum tahu ya, soalnya kemungkinan tadi pas gue coba gue masih agak ngeri sih buat ngebetotnya, tenaganya masih liar banget ya. Jadi mungkin perlu penyesuaian juga ya. Dan pastinya gue mungkin gak bakal ngegas itu motor di jam-jam rame, atau enggak ya pas waktu yang speedingnya lagi rame-rame banget lah gitu kan, lagi banyak rombongan gitu. Mungkin gue gak bakal ya, soalnya ngeri juga guys. Kadang tuh metik atau motor batangan sekarang speeding suka mepet, ngeri nyeruduk gua. Jam
dalamnya ngaco nih, pakai voltmeter aja. ZX lumayan juga suaranya. Nah, mungkin budgetnya bakal berasa se ZX tadi ya, meskipun suaranya suara satu silinder sih. Dia tuh tadi pas gue coba ya, mungkin suaranya lebih kayak suara MX Spekan sih. Ya lumayan galak lah suaranya. Tapi gitu, budgetnya bukan main. Meskipun powernya ya enak sih, 100% keluar itu power kayaknya. Dan mungkin untuk saat ini itu motor M3 selain nunggu kabel wiring gitu ya, dia masih nunggu ini lagi sih, custom knalpot sama aduh gue lupa lagi namanya. Ya pokoknya masih ada beberapa lah yang harus di custom, kayak wiring tadi gue bilang, knalpot, terus mungkin apa lagi ya, udah sih nggak banyak, udah di seputar itu aja, wiring sama knalpot. Oh mungkin velo juga pasti di custom sih ya. Sisanya udah nggak gitu banyak PR-nya. Dan salpok gue sama underglow-nya ini King. Oke, lanjut. Dan selain itu juga mungkin gue sekarang lagi sekalian sih nyobain ya, ngebahas ini nih soal kiriannya Soul Yeti. Jadi kemarin gue sempat nyobain entengin roller Mio Soul Yeti ini. Ya hasilnya sih buat respon mungkin kalau buat di gue nggak gitu berasa ya, tapi ya lumayan lah, enak, bawahannya lebih respon. Dan itu atasnya juga kalau dibilang hilang juga nggak hilang banget sih, powernya masih berasa ada juga. Ya paling di tengahnya aja mungkin ya, dia agak powernya agak apa sih, putaran mesinnya agak berasa lebih tinggi ya, dikit. Tapi overall dari itu aman sih, apalagi ini kan motor standar ya, jadi bisa gua geber terus kadang ya kalau gua buru-buru. Meskipun nanti rencananya nih motor pengen gue borap juga sih kalau gue sempet ya soalnya udah kebiasa sama motor yang powernya lumayan kan, kalau pakai ini standar kayak agak kurang gimana gitu ya, tapi masih lumayan lah, cukup lah buat harian ya, even though kurangnya mungkin power ya. Tapi kalau buat bensin gue bisa bilang ini motor cocok banget sih buat harian. Irit pol, kayak lu bolak-balik Jakarta, muter-muter kemana gitu kan, cari makan, cari jajan. Ya seminggu tuh duit bensin cuma habis gocap jir, murah banget. Jadi servis nggak gitu mikir-mikir banget kan, paling ya kalau gue karena gue rutin paling ya 1000 km sekali. Enak sih ini motor sih. Jadi gua buat bore up mungkin masih mikir-mikir agak sayang, tapi ya powernya kurang gitu kan. Ya mungkin nanti gua masih mikir-mikir buat spek yang cocoknya gimana, antara 58 standar, 58 free, apa 63 free. Mungkin kalian bisa komen aja ya guys di bawah, kira-kira ini motor cocoknya gue bikin spek berapa. Yang pasti suara gue usahain bakal adem sih knalpotnya sih. Mungkin gitu aja sih ya buat pembahasan vlog gue sekarang ya, lebih banyak update buat proyek Mio M3 ya, yang mungkin nanti jadi motor utama nih kalau misalnya gue pengen bikin konten speedingan.
Wow, gila cuy, lebar banget ngambil belokannya, kaget gue. Baru aja tadi gue nyoba kan narik sampai cepet gitu kan, tiba-tiba ada truk yang motong cuy. Ya tapi at least tadi nyampe cepet masih lumayan lah ya, di motor masih enak larinya, nggak ngeden-ngeden amat kan. Biasa kalau udah kirian begini kan orang pasti bakal mikir ya 80 limit lah gitu kan, apalagi rollernya kalau menurut gua sih enteng sih, sekitar 8 graman ya rollernya ya. Tapi ternyata masih enak juga meskipun belum kerok jalur, puli semua masih standar ya. Pure gua main di apa namanya, di per gede sama roller doang. Per gedenya ya kayak kemarin sih, gue pakai Cenggo ya tetap masih enak. Mungkin pengaruh gue ganti pelek sama ban juga ya. Ban gue pakai yang lebih kecil dari kemarin sih, gue pakai profil 9080 MP27 ya. Kalau misalnya vlog gue kemarin yang modif soal GT ini nih udah keluar duluan ya, itu sih. Ban sama pelek gue ganti ya. Terus master rem juga gue ganti semuanya ya, tujuannya biar lebih enak aja sih di bawah. Anjir, kaget gue, kenapa nih mobil aku fokus kali. Ya itu sih guys ya, gue modif ya. Ya masa iya sih gitu kan, motor buat hobi dimodif, hedon gitu kan ya. Meskipun hedonnya gue bilang di mesin doang sih, sama knalpot ya, sama ecu. Terus tapi motor standarnya motor hari ini dibiarin standar, nggak kerawat kan, kayak sayang juga ya motor buat nyari duit gitu kan. Masa iya sih nggak kagak lu urus motor yang lu pakai sehari-hari gitu. Jadi ya gue tetap sih, seenggaknya motor harian gue bisa rapi sama enak dipakai ya. Ya itu mungkin nanti gue ada rencana juga nih, karena menurut gue pakai kaliper R15 itu sama disc 220 agak kurang gigit nih sekarang mungkin ya. Jadi mungkin nextnya gue rencana mau gedein lagi sih di depan motor ini nih, Soul GT, pakai ukuran 260 mili. Ya pakai di ukuran 260 mili, dan itu kalipernya mungkin gue ganti ya, antara Nissin atau RCB. Nanti gue lihat aja sih cocoknya gimana ya. Ya sisanya mungkin ya tinggal repaint body dikit-dikit. Dan itu mesin kalau gua niat ya gua bore up dikit-dikit, udah sih, nggak banyak amat sih ini motor bakal gua modif, segitu-gitu aja ya. Tapi nggak menghilangkan kemungkinan ya kalau di motor bakal gua misalnya gua naikin sampai 63 gitu, mungkin aja bakal gua naikin sampai 63 sih. Udah mungkin kalau naik 63 ya sekalian gue mungkin coba-nyoba ganti speedo juga ya, gue pasang koso juga, jadi rata-rata motor gue nanti pasti ada koso gitu kan. Tapi belum tahu kalau misalnya speedonya masih bisa mumpuni gitu kan, kagak mentok speedo, tiap kali gue ngegas ya udah gue pakai speedo standar aja kan. Dan yang penting masih fungsi, masih bisa nunjukin speednya ya, meskipun nggak seakurat GPS gitu kan. Nah itu mungkin ya gue udah punya rencana sih guys ke depannya ya. Mungkin gue bakal nambah motor lagi, motor proyekan satu. Gue penasaran sih, pengen main Mio Karbu ya, tapi tetap Mio Karbunya bakal gue injeksiin juga ya. Cuma itu masih panjang lah, mana nunggu ada budget lagi lah, begitu.
jalan gelap banget sih juga. Bisa ngebut tapi nggak gitu ngebut ya. Ada polisi. Nah, akhirnya terang juga. Gila, tadi gue di belakang tuh gelap banget, guys. Agak-agak ngeri-ngeri sedep ya kalau ada motor atau mobil yang lampunya mati tuh, kayak Scoopy yang tadi tuh. Nah, sekarang nih udah mulai masuk Tangerang nih. Daerah sini paling kadang ngeri lubang-lubangnya aja ya, suka nggak kelihatan. Jadi harus lebih hati-hati. Ya gue ngeri ngantem lubang terus jatuh atau nggak pelek sepelong doang sih. Sayang banget ini, soalnya pelek gue masih baru ya. Nggak kayak penghalang jalan yang tadi tuh, kalau nggak kelihatan bahaya tuh. Nah, di jalan sini juga nih guys, harus hati-hati sama jalur kanan ya. Soalnya nih nanti di depan, di dekat-dekat ke arah lampu merah sono, di jalur kanan ini biasa suka ada lubang-lubang dalam gitu. Dan ya berasa banget itu lubangnya. Tuh kan, gua nggak tahu dah tuh tadi ketangkep kamera atau enggak, tapi deket banget itu di sebelah kanan lubangnya. Capek nggak capek sih, ngep lebih ke ngep, tutup visor soalnya. Gila, tadi lampu merah lama juga, berembun helm gue visornya, meskipun ada apa namanya, kalau kata orang pinlock ya, tetap berembun anjir. Nah, merah lagi.
gaspol udah cepet ya, lumayan lah buat motor standar mah. Masih ada space sedikit, mungkin bisa di atas cepet sih harusnya. Oh ya, ini ngomong-ngomong tumben ya, nggak tahu feeling gua doang atau gimana, tumben banget ini malam minggu ini kayaknya sepi gitu. Biasa kan jam-jam segini nih udah, oh ya FYI ini udah jam 12-an ya. Ya jam-jam segini biasanya banyak yang NR sih, tapi ini tumben banget sepi cuy. Kagak ada yang NR sama sekali kayaknya. Ya adanya paling Innova tadi tuh, agak ngebut ya, ngeri-ngeri juga sih. Ya sisanya kayaknya dari tadi sepanjang jalan gua hampir kagak ngeliat itu ada rombongan-rombongan NR. Biasa kan banyak gitu ya, entah motor patangan kayak Matic kayak. Ini kosong cuy, nggak ada sama sekali. Sepi. Itu tadi tumben banget kan jalan dengan Mogot itu gelap. Ya mungkin lagi pada libur kali ya, lagi pada capek gitu, nggak riding dulu ya. Tapi tumben banget bisa barengan gitu. Biasa kan at least ya yang kurang satu dua rombongan aja lah, masih rame lah harusnya lah. Tapi ini tadi kaget cuy, sepi. Gila. Ya mungkin nih karena udah agak deket ya sama jalan ke arah rumah gua, ya mungkin vlognya sampai sini aja ya. Gua takut vlognya kepanjangan aja sih. Anjing, anjay, dia nggak lihat dong jalan. Baru mau closing anjir, hampir aja gua kegencet sama itu truk. Serem amat. Anjay. Nah udahlah, mungkin vlognya sampai sini aja ya. Karena kebetulan gua udah deket sih, udah deket sama rumah ya. Jadi terima kasih buat kalian semua yang mungkin udah mensupport gua dengan cara menonton video ini sampai selesai. Ya kalau ada yang kurang-kurang mungkin gue minta maaf ya, bisa diberikan masukan aja di komentar. Dan buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa buat di like, di komen, mungkin kalau ada masukan atau apa yang mau ditanyain gitu kan. Dan jangan lupa juga di subscribe ya guys. Oke, dan see you di vlog selanjutnya.